Oke, nama saya Kurniawan Dwi Prasetyo, nama manggungnya Awan Prasetyo. Sibukannya sekarang ya mengurus perusahaan Findes Corp yang punya ada 3 lini bisnis lah. Yang pertama ada media, yang kedua ada retail, or clothing line or merchandise. Terus yang terakhir ada Vitamin D, itu bisnisnya creative house atau semacam agensi dari Findes gitu. Industri kreatif itu industri yang diisi dengan orang-orang kreatif. Anjay, enggak sih, sebenarnya industri kreatif ya industri entertainment lah, industri yang memancing orang buat berpikir beda, berpikir kreatif, berpikir lebih bold ketika punya sebuah ide. Industri yang mungkin kalau di pandangan saya pribadi itu lebih ke entertainment kali ya, yang menghibur orang gitu, yang outputnya adalah ya sebuah ide yang ciamik, enggak ciamik juga nggak apa, tapi intinya itu adalah sebuah output yang memang bentukannya bentukan kreatif gitu. Dari 2013 lah, 2013 akhir saya tuh udah ikut ke industri kreatif gitu. Menurut saya juga teman-teman ketika ada di sebuah kampus, sebuah kerjaan, sebuah tugas yang memang mengandalkan pemikiran kreatif, ya itu bisa dibilang industri kreatif karena outputnya adalah output untuk menghibur kah, untuk edukasi kah, gitu, mulai dari radio sampai akhirnya terjun ke dunia digital, event juga gitu. Perjalanan saya sampai akhirnya saya sekarang kerja di sini panjang ya. Saya berkarir berarti kalau di dunia profesional itu dari 2014, sudah 10 tahun. Saya suka banget pada saat itu, saat kuliah saya dengar radio gitu. Radio yang saya dengerin waktu itu adalah Mustang FM 88. Penyiarnya kalau tahu sekarang Surya Insomnia, ada Rico Ceper sama ada Molan namanya. Saya terus dengerin gitu, bahkan saya mendengarkan radio ketika sambil kuliah pada saat itu. Karena pengen ditemenin aja ya, walaupun sambil kuliah, dan ini bukan patut untuk dicontoh ya, cuma ya saya seperti itu gitu. Sampai akhirnya saya magang juga di radio sebagai digital, memang videographer gitu. Jadi saya hari-harinya ngerjain konten YouTube-nya Prambors pada saat itu. Terus juga akhirnya ketika lulus ya udah saya kerja di OS Radio Jakarta sebagai produser pada saat itu. Terus dari produser saya tuh pindah ke ada satu radio baru pada saat itu namanya 96,7 Hits FM. Itu saya kerja di sana selama kurang lebih 2 tahun. Akhirnya saya di sana sebagai on ground promotion dan videographer juga. Terus habis itu saya pindah ke namanya Virgin. Mungkin teman-teman gak asing dengan logonya, memang dia brand luar yang akhirnya buka franchise radio di sini, cuma nggak lama. Saya cuma beberapa bulan, akhirnya saya pindahlah ke Prambors. Prambors pada saat itu bukan cuma Prambors, tapi namanya adalah Masima Radio Network yang membawahi 3 radio station, ada Delta FM, Prambors, sama Bahan FM. Saya bekerja sebagai marketing communication di sana. Sampai akhirnya saya lulus dari 2017 sampai 2020, pandemi 17 sampai 2020, ya 4 tahun di sana, saya belajar. Akhirnya saya lulus, memutuskan ketika pandemi saya keluar, akhirnya saya pindah ke kantor ini gitu, membangun kantor inilah, kantor Findes ini barengan sama teman-teman yang lain. Iya, awal-awal saya sebenarnya backgroundnya diajak sih sama Desta pada saat itu. Terus ya mereka berdua nggak tahu harus ngapain gitu. Mereka punya nama, punya hobi gitu, tapi nggak tahu harus gimana. Jadi ibaratnya mereka sangat kreatif. Nah saya tuh berperan sebagai business development-nya, mengarahkan itu yang baik gimana sih, bla 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 gitu. Waktu itu Vincenetta sudah punya YouTube ya, jadi saya datang tuh udah ada YouTube-nya. Tapi ketika saya akhirnya kerja di sini, saya merasa lah nggak ada apa-apanya nih, maksudnya dari people-nya juga nggak dipersiapkan gitu-gitu. Ya udah akhirnya saya masuk sini ya, jadi semuanya ngurus semua aspek di dalam kantor lo, ibaratnya saya yang ngurus lah gitu. Dulu masih cuma 8 orang tahun 2021, sampai akhirnya ya pelan-pelan gitu saya merekrut orang yang emang punya semisi sama kami, yang kayak
ayo mau gak masuk sini gitu. Mungkin gajinya nggak gede atau mungkin bahkan gajinya turun, tapi saya mencari orang-orang yang sevisi lah gitu, yang percaya bahwa mungkin sooner or later or as soon as possible tuh we can achieve yang kita mau gitu. Gaji lu berapa ya ntar kita dapetin, tapi lu harus semangat sama gua gitu, kita harus percaya dulu. Akhirnya udah sampai sekarang sudah berjalan tahun ketiga dan menuju 4 tahun. Alhamdulillah kami tetap ada di Vindes dengan segala karya yang kami ciptakan gitu, walaupun ya cukup struggling di awal-awal karena Vincent dan Desta sebagai owner or founder dari bisnis kan sangat idealis ya karena mereka adalah seniman gitu sih. Dulu mereka bikin TikTok aja, nah apaan sih Wan, nggak usah gini-gini lah gitu. Tapi ya ternyata kan memang secara bisnis, secara industri, secara trends mengarahnya ke situ gitu. Jadi akhirnya kami beradaptasi lah untuk mengikuti apa yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau di angkatan mungkin secara garis besar dulu kali ya, kontribusi untuk lulusan-lulusan terkait ya komunikasi broadcast sangat bagus ya. Saya melihatnya mungkin di broadcast walaupun jurusannya penyiaran, tapi kita belajar banyak lah, nggak cuma terkait penyiaran tapi terkait kreatif juga, terkait how to membuat sebuah konten atau apapun itu. Jadi kontribusinya di industri, terutama di penglihatan saya sebagai yang sudah cukup lama lah bisa dibilang di industri kreatif bersama teman-teman angkatan saya atau angkatan di bawah saya, itu sangat bagus lagi lulusannya gitu. Banyak yang memang ya kerja di agensi gitu, jadi nggak cuma jadi videografer, nggak cuma jadi kameramen, tapi bidangnya lebih luas gitu. Jadi lulusannya sangat sangat keren lah bisa dibilang gitu. Ada yang udah jadi bos, ada yang ya gitu-gitu aja juga ada sih, cuma ya itu kan urusan dia ya. Cuma intinya dengan apa yang dipelajari selama ada di dunia broadcast ketika kuliah 3 tahun itu ya memang itu yang dibutuhkan oleh industri gitu. Jadi kalau saya bisa bilang, kalau saya nggak kuliah di jurusan broadcast UI mungkin saya nggak jadi seperti sekarang gitu, karena basic buat saya di industri ketika punya perusahaan ini, jalankan perusahaan ini adalah ya konten gitu. Kami itu media creator yang membuat sebuah konten baik weekly, monthly, or yearly gitu, yang memang konten itu outputnya adalah video. Jadi dasar-dasarnya udah kami tahu gitu. Nah, yang lain-lainnya, channelingnya, how to-nya buat bisa bikin promo yang bagus, ya itu kan juga dipelajari lah, walaupun mungkin cuma dasarnya gitu sih. Jadi keren lulusan penyiaran multimedia di industri kreatif. Tantangannya sebenarnya harus adaptasi sama situasi sekarang gitu. Banyak orang-orang atau industri yang kayak ya gagal karena mereka terlalu nyaman dengan apa yang mereka punya gitu, nggak belajar, nggak adaptasi, nggak mencoba following the trends gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang mau masuk industri kreatif ya kuncinya sebenarnya belajar gitu, karena bakat itu dipelajari sebenarnya. Nggak ada, menurut saya ya, maksudnya nggak ada orang yang baru lahir udah bisa jago main bola gitu. Itu semua dilatih gitu. Kalau buat ngomongin kreatif, gimana caranya kita bisa berpikir kreatif, ya dilatih gitu. Banyakin referensi, banyakin ngobrol, main tuh jangan cuma di lingkungan sekitar doang gitu, karena bisa jadi lingkungan sekitarnya gitu-gitu doang, makanya harus main keluar. Ini kayak teman-teman gini nih, mungkin saya selalu bilang bahwa cerminan Anda adalah cerminan 5 orang di sekitar Anda gitu. Kita harus belajar sih, mau dulu lah gitu, mau dan punya niat, karena itu adalah dasar dari sebuah pola pikir kerjaan gitu. Lu bisa punya banyak pengalaman gitu, tapi ketika lu kerjanya lu boncos, lu nggak jago, ya lu akan gitu-gitu aja gitu. Jadi sebenarnya mau belajar, mau beradaptasi gitu. Sebenarnya kalau di industri itu, khususnya di industri kreatif kali ya, mungkin kuncinya ada 3 kalau menurut saya gitu. Yang pertama adalah sales, kedua development, yang ketiga people gitu. Nah,
ini ketika dalam bisnis kita punya 3 aspek ini tuh nggak usah ngomongin kreatif, semua tuh udah enak dijalanin gitu. Jadi apapun yang sudah dijalankan selama 3 bulan 6 bulan tuh harus otomatis gitu. Otomatis di sini maksudnya adalah ya memang bisa berjalan sesuai rencana gitu, planning, reporting, terus apapun itu collaboration gitu-gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ya mau belajar dulu gitu, mau belajar buat berkembang, cari orang-orang atau leader-leader yang memang dirasa tepat untuk bisa bawa ke direction yang tepat gitu. Karena kan banyak orang-orang atau maksudnya Gen Z kali ya yang kayak baru masuk tuh tapi dia udah ketemu leader yang nggak sesuai gitu. Jadi di umur-umur yang masih pada muda ini tuh mereka harus punya niat, punya kemauan buat belajar. Nah ketika udah punya itu tuh harus punya mentor yang dirasa tepat buat ngarahin ini. Karena kalau nggak begitu sih kayaknya nggak bakal bisa, sulit lah untuk bisa berkembang lebih cepat daripada yang lain gitu. Karena tantangannya di industri kreatif tuh bisa dibilang ya banyak industri lah di Jakarta khususnya gitu yang berjalan, tapi industri kreatif tuh industri yang menurut saya sangat catchy gitu lah, dan saingannya banyak banget gitu. Jadi ketika si A mau masuk ke industri kreatif, apa sih positioning yang A dibanding yang B gitu? Kenapa sih saya menerima yang A sama yang B? Nah itu kan sangat beragam orang-orangnya. Jadi memang harus belajar, harus punya kemauan dan harus niat. Itu aja sih mungkin dari saya.